Kedatangan Ketua Umum NWDI yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Masdi disambut ratusan santri serta pengurus Pondok Pesantren Nurul Haramain di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Tempuran, Karawang. TGB juga melakukan peresmian dan peletakan batu pertama pembangunan gedung Pondok Pesantren Modern Nurul Haramain dan berkomitmen mendukung penuh sistem pendidikan pesantren. Ya, kita mensupport penuh ya, karena kita sadar pesantren adalah satu ekosistem pendidikan yang terbukti telah mampu ya melahirkan kader-kader kader-kader pembangun bangsa ya, yang punya nasionalisme tinggi. Insya Allah dengan syiar beliau dengan gerbong yang beliau begitu panjang, beliau menginisiasi melalui Partai Perindo, dakwah beliau betul-betul semakin semarak dan semakin mercusuar. Pendidikan pondok pesantren di Indonesia memiliki pengaruh besar dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang handal dan akan bisa mencetak generasi muda yang siap bersaing di era digital. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin Ainus melaporkan. Kedutaan Besar Indonesia di Turki mencatat 2 warga negara Indonesia masih dinyatakan hilang pasca gempa Turki pada pekan lalu. Saat ini kedutaan masih berupaya mencari untuk mengetahui keberadaan 2 WNI. Duta Besar Indonesia untuk Turki lalu Muhammad Iqbal memastikan 500 WNI dalam situasi aman. 128 jiwa di lokasi terdampak sudah dievakuasi ke wisma milik kedutaan. Sementara WNI yang dinyatakan meninggal dunia akibat gempa berjumlah 2 orang yang merupakan ibu dan anak berusia 1 tahun. Saat ini dari 500 WNI kita hampir semua selamat, hanya ada yang tidak mau dievakuasi atau tidak minta dievakuasi karena sudah dapatkan tempat safe house di keluarganya. Ada 128 yang sudah kita evakuasi dan sampai sekarang masih tinggal di wisma di kediaman saya, dan kita sudah mulai selesaikan masalahnya satu persatu supaya mereka kembali ke kehidupan normal sesegera mungkin. Dan dari yang meninggal sejauh ini 2, ibu dan anak 1 tahun di Kahraman Maras. Mudah-mudahan tidak ada lagi pertambahan, tapi memang ada 2 lagi WNI kita yang masih belum terkontak. Sementara relawan dan bantuan Indonesia yang tergabung dalam Emergency Medical Team saat ini telah bergerak menuju Hatay, di mana wilayah ini adalah salah satu wilayah terdampak gempa bumi yang paling parah. Terkait dengan korban gempa bumi yang melanda Turki pada tanggal 6 Februari yang lalu berkekuatan 7,6 dan saat ini tim sudah dibagi fungsi dan tugasnya untuk nantinya berangkat ke Hatay bersama-sama dan dilepas oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Bapak Lalu Muhammad Iqbal. Kita tunggu nanti bagaimana perjalanan kami ke sana untuk membantu dalam misi kemanusiaan Emergency Medical Team bersama atas nama pemerintah Republik Indonesia. David Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu evakuasi di titik terparah gempa Turki di Kahraman Maras ini masih berlanjut. Sejumlah relawan Indonesia turut hadir untuk memberikan bantuan logistik, dan berikut laporan reporter iNews Camar Hayenda dari puing-puing reruntuhan kota Kahraman Maras. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Kahraman Maras, salah satu titik yang memang terdampak gempa luar biasa besar. Tepat di belakang saya ini adalah sebuah bangunan yang sudah hancur. Tidak hanya apartemen, sekolah, rumah sakit, semuanya hanya sisa puing-puing saja, dan cukup berbahaya apabila masih ada orang yang berada di sekitar sini, sehingga informasi kami dapat dan juga berdasarkan pemantauan kami, memang banyaknya masyarakat yang sudah dievakuasi dan juga sudah dibangun sejumlah tenda pengungsian untuk mereka bisa bermukim sementara. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa pihak pemerintah Turki saat ini masih melakukan proses evakuasi yang memang ini secara resmi harus berafiliasi dengan AFAD atau juga Badan Penanggulangan Bencana Turki, dan juga berdasarkan dengan keputusan pemerintah. Jadi untuk evakuasi yang dilakukan di Turki ini tidak bisa sembarang dilakukan oleh pihak lain yang tidak berhubungan dengan pemerintah. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan relawan dari Indonesia. Silahkan, Mas, dengan Mas siapa? Dengan Andri Murdianto. Oke, Mas Andri Murdianto datang bersama siapa, Mas? Ya, sama teman-teman. Boleh? Boleh, Mas ikut bersama kami berbincang. Oke, dengan Mas siapa? Dengan Andri Murdianto. Oke. Dengan Mas Rizky Kurniawan. Oke. Baik, di sini sebagai relawan dari kapan? Iya. Jadi kita dari sini baru tiba di Kahraman Maras itu kemarin ya. Kemarin kita insya Allah di Kahraman Maras ini kita akan menyalurkan bantuan untuk para penyintas seperti
food truck, kita akan mempersiapkan food truck bekerja sama dengan food truck lokal. Terus di mana food truck ini kita akan memfasilitasi pemberian makanan hot meal kepada para penyintas. Terus kita juga akan menyalurkan bantuan pakaian musim dingin, selimut, dan tenda untuk para penyintas di Kahramanmaraş. Baik, koordinasi yang dilakukan bersama dengan pemerintah Turki karena tadi disebut bahwa tidak bisa sembarang memberikan bantuan, kemudian juga evakuasi, itu seperti apa? Ya, seperti sebelum datang ke Turki itu harus mencari mitra lokal Turki dulu, sehingga mungkin untuk memudahkan relawan-relawan dari Indonesia untuk datang ke sini ya. Sebelumnya banyak informasi yang beredar gitu dari teman-teman yang udah nyampe di sini itu, banyak relawan-relawan yang udah dipulangkan gitu, karena ditolak sama AFAD, karena tidak ada koordinasi dulu sama pihak AFAD-nya gitu, seperti itu Mas, kurang lebih. Oke, baik, terima kasih Mas, mudah-mudahan niat mulianya bisa terus dilakukan dan juga bisa dilancarkan untuk membantu saudara kita. Oke, baik. Memang tadi sudah disampaikan bahwa untuk relawan yang datang dan juga untuk memberikan bantuan harus sudah berafiliasi dengan pemerintah Turki melalui AFAD dari organisasi ataupun juga Badan Penanggulangan Bencana Turki. Dan tentunya kita harapkan bersama agar proses evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah Turki ini bisa lancar dan juga bisa menemukan jenazah-jenazah yang mungkin saja bisa tertimbun di reruntuhan ini, dan bagi keluarga yang kehilangan sanak keluarganya ini bisa segera ditemukan dan bisa saling mendoakan agar untuk suasana dan juga situasi dari gempa ini bisa segera tertanggulangi. Kahramanmaraş, Camar Haenda, Faisal melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Lembaga Amal Dompet Duafa juga memberangkatkan sejumlah relawan berlatar belakang medis dan tim asesmen menuju Turki. Dokter dan relawan yang diberangkatkan mempunyai keahlian khusus, diantaranya spesialis bedah saraf, tulang, dan kebencanaan. Ribuan relawan dari berbagai latar belakang di seluruh dunia bergerak menuju Turki dan Suriah untuk membantu evakuasi korban gempa. Dari dalam negeri, lembaga amal seperti Dompet Duafa memberangkatkan Dr. Zainab Akila, Dr. Rosmalia, Dr. Syarif Darmawan spesialis bedah, serta Narwan dan Dedi Fadlil. Selain untuk menolong korban patah tulang dan luka berat dan ringan, Dompet Duafa juga mendistribusikan ratusan paket bantuan berupa kebutuhan darurat, makanan siap santap, air bersih, selimut, karpet, hingga jaket. Bantuan didistribusikan sejak Kamis lalu ke wilayah Kirihan, Hatay, Turki. Sejumlah logistik seperti susu, roti, dan makanan siap santap tanpa harus diolah terlebih dahulu disiagakan. Selain faktor cuaca yang sangat dingin, kendala lain yang dihadapi adalah ruas jalan yang masih rusak, sehingga menghambat arus distribusi bantuan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pertolongan untuk korban gempa, kami sudah terhubung dengan Dr. Syarif Darmawan, spesialis bedah yang kini sedang berada di kota Reyhan, Turki. Assalamualaikum Dr. Syarif, selamat pagi waktu Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih News TV. Dokter, selamat malam waktu Turki. Baik, terima kasih banyak dokter atas waktunya sudah bergabung di iNews Pagi. Dokter, ini lantas apa saja perkembangan dari lokasi gempa yang bisa Anda sampaikan ke pemirsa iNews? Ya, baik. Jadi update yang terbaru sudah sekitar 31.000 ya jumlah keseluruhan total yang tewas dan lebih dari 90.000 yang luka-luka. Sementara memang semua kegiatan masih terkonsentrasi di evakuasi. Pagi ini juga kami tim dari DMC Dompet Duafa ikut melakukan backup bersama tim Inasar Basarnas Indonesia. Jenazah di sebuah reruntuhan gedung di lokasi Çekmece, Antakya. Ya, alhamdulillah kita juga bisa berkontribusi untuk ikut membantu Inasar Basarnas untuk melakukan evakuasi. Dan juga hari ini juga kita melakukan penebaran 100 paket makanan instan. Insya Allah Dompet Duafa dengan DMC, Disaster Management Center, akan terus ikut melakukan bantuan-bantuan kemanusiaan sampai pada nanti kita fase relief atau fase recovery-nya. Iya.
Dokter, dari yang Anda temukan di sana atau menurut pandangan Anda, kondisi luka seperti apa yang banyak dialami oleh korban bencana ini? Ya, secara umum luka karena reruntuhan bangunan ya, Mas, sehingga memang kemudian luka-luka kronis itu. Tapi memang kalau untuk secara keseluruhan di hari ke-8, ke-9 seperti ini, kita tinggal maintenance saja, meskipun memang rumah sakit Turki juga tidak melakukan permintaan bantuan khusus untuk obat dan lain sebagainya. Semua sudah terhandle oleh pemerintah Turki saat ini. Baik, dokter tiba di Turki kapan dokter, maaf? Saya hari Jumat ya, dengan 3 orang, dengan Mas Narwan, Mas Dedi, Jumat. Kemudian kita sempat konsolidasi 2 hari di Istanbul untuk belanja kebutuhan-kebutuhan. Lalu hari Minggu kami take off ke kota Adana, Turki. Minggu malam, kira-kira Senin subuh kita sampai ke Reyhanlı. Dari Adana ke Reyhanlı kita lanjutkan perjalanan darat kira-kira 3 jam. Ya, dokter, ini tenaga dari Indonesia atau relawan dari Indonesia ini kan banyak yang datang ke Turki. Lalu bagaimana persebaran mereka? Apakah mereka berada di pos-pos atau rumah sakit yang ada di Turki atau membentuk pos-pos tersendiri khusus relawan yang datang dari Indonesia? Ya, saya juga 2 hari yang lalu, hari Selasa, sempat bertemu dengan Pak Dubes ya, Pak Lalu Muhammad Iqbal di kota Hatay sini. Beliau sih berkata sementara untuk data relawan Indonesia baru ingin dibuatkan des relawan. Memang persebarannya sendiri tidak berarti di rumah sakit, tapi memang masih tersebar di kota-kota atau di camp-camp atau di masing-masing mereka berinisiatif ya. Ada yang di Gaziantep, tapi tidak kemudian di lembaga resmi atau di rumah sakit seperti yang tadi Mas katakan gitu. Cuma memang koordinasinya akan lebih cepat. Dokter masih bergabung bersama iNews kah, dokter? Ya, masih. Ya. Agak sedikit jelas sinyalnya. Baik. Dokter, selain Indonesia, dari pengamatan dokter, negara lain mana sajakah yang turut serta membantu gempa Turki ini, dokter? Banyak sekali, total ada 124.000 relawan dari berbagai negara. Kita kemarin ketemu waktu Basarnas sampai itu, baru pelusan dengan Jerman dan Australia, Jerman dan Belanda. Lalu kita datang bersama dengan Australia. Lalu kalau di tengah lapangan kita ketemu dengan relawan dari Malaysia, dari seluruh negara hampir kayaknya. Karena memang Turki itu kalau kita lihat riwayatnya untuk membantu korban-korban gempa itu di seluruh dunia juga cukup rajin ya. Kita itu AFAD Turki itu banyak sekali, 124.000 relawan yang terdata. Dokter, dengan adanya relawan yang datang hampir dari seluruh dunia ini, apakah proses evakuasi atau proses pencarian dari korban yang masih tertimbun dalam reruntuhan ataupun yang masih terluka dan butuh dirawat ini sudah cukup efektifkah atau masih perlu para relawan untuk datang ke Turki? Tentu pekan-pekan pertama masa akut itu adalah evakuasi korban reruntuhan gempa, reruntuhan bangunan ya, kolaps bangunan. Kita lihat kayak kemarin Jerman dan Belanda juga tuh punya alat cukup canggih ya, robot, kamera fiber optik, itu efektif di hari-hari pertama untuk mencari korban yang peluang hidupnya masih besar. Lalu kemarin Pak Dubes juga Pak Lalu Muhammad Iqbal mengatakan mungkin Indonesia sendiri berkomitmen 3 bulan untuk membantu proses relief dan recovery dari korban gempa Turki ini. Jangka panjang, Mas, masih terus diharapkan 3-6 bulan ke depan. Tidak sekedar masa tanggap darurat. Dan Erdogan pun menginstruksikan 1 semester kuliah online lagi. Kuliah online untuk mengkonsentrasikan bantuan sehingga mahasiswa Turki kuliahnya agar bantuan lebih efektif.
Baik, 6 bulan ke depan berarti. Selama 6 bulan ke depan, Erdogan mengimbau agar tetap kuliah online. Tapi sementara itu, dokter mengingat jika ada bencana gempa itu pasti ada daerah-daerah yang bisa dikatakan terisolasi ataupun kekurangan bantuan. Apakah teman-teman dari relawan ini menyisir hingga ke desa-desa terisolasi atau memang sudah ditetapkan, diberikan pos terhadap pemerintah Turki sendiri atau seperti apa? Ya, tentu koordinasi dari pemerintah Turki untuk menempatkan distribusi secara merata iya dilakukan. Tapi seperti biasa Mbak, kalau kita kayak di Indonesia sendiri, saya lihat ada beberapa yang atau bahkan banyak yang tidak tercover oleh pemerintah. Dan kita di sini relawan itu penting sekali loh untuk kerjasama dengan relawan lokal melakukan penyisiran daerah-daerah yang belum tersentuh oleh pemerintah. Kemarin kita buktikan itu. Ya, kesulitan apa dok yang dihadapi ketika Anda berkoordinasi dengan relawan lokal? Apakah ada kendala bahasa? Ya, kita katakan saja waktu kita saat mutar-mutar di malam hari, kita distribusikan 100 paket makanan dengan relawan lokal, itu kan kendala bahasa, Mas. Kalau kita sampai nggak bisa bahasa, ngetuk dari tenda ke tenda, kita baru bisa malam karena pagi-paginya kita ikut membantu Inasar melakukan evakuasi dari korban yang di bawah runtuhan. Pas maghrib kita dari tenda ke tenda, ke door to door. Itu relawan lokal sangat membantu sekali, sangat membantu sekali. Tidak ada kendala. Ya, mereka dan kita kolaborasi, insya Allah demi kemanusiaan. Terjemah, translate dari mereka berguna, mereka welcome, dan bagaimana rakyat Turki sangat berterima kasih dengan bantuan yang diberikan oleh relawan dari Indonesia, kolaborasi dengan relawan lokal. Mereka sangat terbantu sekali. Ya, terakhir dok, ini apa harapan Anda kepada warga negara Indonesia apabila ada yang ingin membantu begitu dok? Ya, rakyat Indonesia khususnya tolong bantu dengan peralatan musim dingin, kaos kaki thermal, matras, kemudian baju hangat, karena emang bisa sampai minus 5 derajat, minus 10 derajat, sehingga pengungsi sendiri sangat menderita. Selain mereka kehilangan tempat tinggal, udara dingin yang sangat menggigit ini sangat membutuhkan bantuan untuk menghangatkan badan mereka. Diharapkan insya Allah donasi pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia, di mana pemerintah Turki sudah sangat banyak membantu gempa Palu, gempa Cianjur, lalu kita ingat gempa tsunami 2004. Pemerintah Turki sangat banyak membantu Indonesia di berbagai kesempatan. Insya Allah kita bahu-membahu kerjasama membantu Turki yang sedang terdampak. 10 provinsi terdampak, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, hampir semuanya hancur. Insya Allah kita bantu masyarakat Turki pada masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih banyak Dr. Syarif Darmawan, dokter spesialis bedah tulang relawan dari Indonesia yang datang ke Turki untuk membantu mengevakuasi korban gempa Turki. Terima kasih. Dan tadi juga sempat disampaikannya kalau misalkan ada masyarakat Indonesia yang ingin membantu saudara-saudara ataupun warga di Turki ini, mereka saat ini sedang membutuhkan pakaian hangat karena suhunya itu bisa sampai minus 10 derajat. Nah, selain itu, pemirsa, pemerintah Indonesia memperbantukan pesawat angkut Hercules C-130 beserta awaknya kepada pemerintah Turki. Pesawat ini mengangkut peralatan SAR serta bantuan kemanusiaan gelombang pertama dan masa penugasannya diperpanjang hingga 20 Februari mendatang. Pesawat angkut Hercules C-130 beserta awaknya diterjunkan ke wilayah-wilayah terdampak gempa di Turki. Selama masa penugasannya, pesawat ini diperbantukan untuk mengangkut logistik dari berbagai daerah di Turki ke wilayah terdampak gempa. Pesawat yang memiliki daya angkut 10 ton tersebut akan diperbantukan kepada pihak Turki hingga 20 Februari 2023. Duta Besar Indonesia di Turki, lalu Muhammad Iqbal, mengatakan pihak Turki sangat berterima kasih kepada Indonesia yang menjadi satu-satunya negara yang meminjamkan pesawat angkut kepada pemerintah Turki. Sementara Komandan Misi Pesawat, Kolonel Penerbang Wisoko, mengaku pihaknya segera berkoordinasi dengan Pusat Operasi Angkatan Udara Turki untuk menentukan jadwal, rute, dan misi pesawat.
Pengiriman pesawat C-130 Hercules ke Ankara ini untuk membantu operasi kemanusiaan di sini merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintah Republik Indonesia terhadap apa yang menimpa saudara-saudara kita di Turki yang terkena musibah bencana gempa alam baru-baru lalu. Pengiriman ini diinisiasi oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo, yang kemudian direspon oleh Mabes TNI, dalam hal ini Panglima TNI, yang kemudian memerintahkan Kepala Staf TNI Angkatan Udara untuk mengoperasikan satu unit pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara dari Skadron Darat 32 dengan Kapten Pilot Komandan Skadron Darat 32, Letkol Penerbang Yudi Bandung. Sedangkan saya sendiri, Kolonel Penerbang Wisoko, bertindak sebagai Mission Commander dalam operasi humanitarian relief di Ankara ini. Selama di Turki, pesawat TNI tersebut akan berbasis di Pangkalan Udara Militer Turki Estimesgut di ibu kota Ankara. Sebuah tim yang terdiri dari puluhan spesialis, relawan Bulan Sabit Merah Palestina, serta dokter dari Kementerian Kesehatan bergerak dari Ramallah, tepi barat menuju Turki dan Suriah. Sebanyak 73 spesialis situasi krisis dari pertahanan sipil Palestina, Bulan Sabit Merah, dan personel lainnya di Ramallah tepi barat berangkat menuju Turki dan Suriah untuk bergabung dengan personel penyelamat internasional lainnya. سنتحرك بعد قليل باتجاه المملكة الأردنية الهاشمية لننقسم بعدها إلى مجموعتين. المجموعة الأولى ستغادر باتجاه الأراضي التركية، سيكون بانتظارهم سعادة السفير فايد مصطفى والسلطات المحلية التركية، ومنها تحرك إلى الموقع على طول. الفريق الثاني عبر الحدود البرية السورية الأردنية سيتوجه إلى مناطق المتضررة في سوريا ويبدأ مهامه بشكل فوري وعاجل. Ribuan tim penyelamat di Turki dan Suriah melanjutkan perjuangan mereka untuk menarik lebih banyak korban selamat yang terkubur di bawah puing-puing atau yang terperangkap. Korban tewas di kedua negara telah melewati 36.000 jiwa. Personel penyelamat Palestina dibagi menjadi 2 tim di seluruh Suriah dan Turki dalam memberikan bantuan penyelamatan mendesak untuk mendukung otoritas lokal. احنا عبارة عن 30 مختص في البحث والإنقاذ من الدفاع المدني كجزء من فريق الإغاثة الذي شكلته الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بيكا. يعني احنا بنغادر فلسطين وكلنا فقر، كلنا شعور بالفقر، وبأننا بنقدم مساعدة للشعبين الشقيقين تركيا وسوريا. Otoritas Palestina mengatakan 70 pengungsi Palestina tewas dalam gempa kuat di Turki dan Suriah. Dalam beberapa dekade, Suriah telah menampung hampir 500.000 warga Palestina di kamp-kamp pengungsi besar dan tetap menjadi salah satu dari sedikit negara Arab yang menawarkan hak-hak sipil penuh kepada para pengungsi konflik Timur Tengah. Bantuan Turki telah menjadi sumber bantuan kemanusiaan bagi otoritas Palestina, khususnya bagi para warga di jalur Gaza setelah blokade Israel pada tahun 2007. PT FM Digital Solution atau Flash Mobile menjalin kerjasama dengan PT Indonesia Digital Identity atau VIDA. Sinergi kedua perusahaan untuk membangun sektor keuangan digital aman dan terpercaya. Flash Mobile adalah payment gateway provider dan biller agregator milik PT MNC Capital Indonesia Tbk, sedangkan VIDA merupakan digital trust provider terdepan di Indonesia. Flash Mobile dan VIDA bersinergi dalam membangun sektor keuangan terpercaya pada berbagai layanan keuangan digital, khususnya yang berada di bawah naungan MNC Group. VIDA akan menghadirkan layanan VIDA Verify, yakni layanan verifikasi identitas online berdasarkan penerbitan sertifikat elektronik oleh VIDA sebagai penyelenggara sertifikat elektronik yang berinduk kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Keamanan itu adalah satu prinsip yang kami pegang dari awal sebenarnya, karena data yang kita pegang sangat sensitif, khususnya perlindungan data pribadi itu harus dalam bentuk desain kita, arsitektur kita dari awal. Nah, sehingga kita mengikuti banyak standar-standar
tertinggi di dunia, salah satunya adalah web trust. Ya, yang kita ketahui kan di Indonesia ini marak penipuan online ya, terutama melalui media digital, baikan di perbankan ataupun di dunia finansial lainnya gitu. Jadi di Flash Mobile kita berupaya untuk mengeluarkan value added services untuk para partners kami, yaitu salah satunya adalah di digital identity. Kepercayaan masyarakat terhadap keamanan digital menjadi salah satu kunci dalam mendorong tumbuhnya ekonomi digital. Kita berikan layanan yang lebih seamless ke masyarakat, tapi dengan level trust tertinggi. Nah, disinilah Flash Mobile menjadi salah satu unit usaha yang diberikan amanah untuk mengakselerasi integrasi dari masing-masing unit di financial services. Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan layanan keuangan digital yang aman, nyaman, inklusif, dan terpercaya. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Wildan Aulia, iNews melaporkan. NOC Indonesia resmi menunjuk 3 chef de mission untuk 3 event olahraga tahun ini, pemirsa. Salah satu yang dipercaya memimpin kontingen adalah Menteri PUPR yang berjanji akan memberikan suasana yang nyaman pada kontingennya. Komite Olimpiade Indonesia atau NOC resmi memilih 3 chef de mission untuk 3 ajang olahraga pada tahun ini, yakni Asian Games 2022 di Cina, SEA Games 2023 di Kamboja, dan Asian Indoor and Martial Games atau AIMAC 2023 di Thailand. Ketiga chief de mission itu adalah Lexindo Hakim yang akan mengepalai kontingen SEA Games, Panglima Kostrat Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang bertugas memimpin kontingen AIMAC, dan Basuki Hadi Mulyono yang ditunjuk untuk memimpin kontingen Indonesia di Asian Games. Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri PUPR dan Ketua Umum Persatuan Olahraga Dayung Indonesia atau PODSI berjanji akan menciptakan suasana kontingen yang nyaman dan mempercayakan prestasi kepada pengurus cabang olahraga. Saya melihat bahwa pemilihan ini tidak terlalu sulit karena memang orang-orang yang dipilih ini orang-orang yang paling tepat dan memiliki passion yang sangat besar untuk kegiatan-kegiatan yang akan kita hadapi. Kita tidak perlu menjabarkan Pak Basuki karena track record-nya sudah sama-sama kita ketahui. Demikian juga Pak Maruli yang awalnya karir dimulai dari atlet judo sehingga tahu persis bagaimana kebutuhan dari atlet-atlet yang nanti akan berangkat untuk AIMAC. Sedangkan Dodo sendiri yang sudah mengawal dari baik itu di beberapa cabang olahraga maupun sudah komunikasi kepada panitia di Kamboja. Saya kira karena kita mau main di Guangzhou, seperti yang saya sampaikan, kalau soal prestasi pasti saya akan percayakan pada cabur-cabur. Sebagai CDM yang hanya sampai September nanti persiapannya, saya ingin menurut saya tugas saya adalah membuat environment tim ini yang sekompak mungkin nyaman supaya mereka ini juga bisa latihan dengan baik untuk kemudian berangkat dengan mental yang baik. Yang terbaik akan kita lakukan. Pada tahun 2023 ini, ajang SEA Games akan menjadi event pertama yang akan digelar, yakni pada 5 hingga 7 Mei mendatang. Sementara untuk Asia Games, rencananya akan dilangsungkan pada 23 September hingga 8 Oktober. Sementara AIMAC akan berlangsung pada bulan November mendatang. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan.